Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita awali pertemuan ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita berdoa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau karuniakan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang berkah, dan amal yang diterima. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema optimis, ikhtiar, dan tawakal. Salah satu tema yang penting kita pahami untuk mengarungi kehidupan ini ya. Hari ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai ujian. Nah, sikap-sikap inilah yang penting untuk kita miliki agar menjalani kehidupan ini dengan penuh kebahagiaan, penuh kenyamanan ya, dan tentunya dalam bimbingan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang akan Ustaz bahas pada kesempatan kali ini adalah sikap optimis ya. Ada 3 tema tadi disebutkan: optimis, ikhtiar, dan tawakal. 3 sikap yang harus ada dalam satu kesatuan ya. Optimis, tapi Ustaz tidak akan membahas pengertian dan sebagainya. Kita akan memulai dengan memperhatikan salah satu ayat Al-Quran, yaitu surah Az-Zumar ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Anak sekalian, pada tema kali ini tentang optimis ini, Ustadz juga akan membahas tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun rasa optimisme, rasa kepercayaan diri kepada para sahabatnya. Berkaca pada kisahnya Perang Ahzab, atau ada yang menyebutnya juga dengan Perang Khandaq atau Perang Parit. Kita perhatikan kondisinya nah sekalian. Yang tabel ini Ustaz perlihatkan perbandingannya. Ini kondisi umat Islam ya, terdiri dari 3.000 orang. 3.000 orang itu terdiri dari wanita dan anak-anak. Sementara pasukan koalisi itu terdiri dari 10.000 orang tentara yang siap perang. 60%-nya termasuk orang-orang kafir Quraisy yang datang dari Mekah, dan 40%-nya terdiri dari beberapa kabilah. Ada kabilah Bani Nadir, ada Quraizoh yang merupakan orang-orang Yahudi, ada juga Bani Gotofan dan lain-lainnya. Berikutnya juga sekalian, kondisi umat Islam pada saat itu dalam kondisi sangat sedikit persediaan makanannya. Dan untuk kita ketahui bersama juga persiapan perang ini terjadi di bulan Ramadan ya. Yang ketiga sekalian, kondisi umat Islam saat itu saat menghadapi perang Ahzab diliputi adanya pengkhianatan dari dalam kota Madinah ya. Jadi bukan hanya sekedar melawan atau bertahan dari gempuran orang-orang kafir Quraisy yang datang dari luar kota Madinah, tapi juga harus berhadapan dengan orang-orang yang dari dalam Madinah sendiri, yaitu ada Yahudi Bani Nadir dan Yahudi Bani Quraizoh. Di pasukan koalisi itu mereka membawa 1.500 ekor unta,
ya, sebagai bagian dari pasukan perang, terus juga membawa 300 ekor kuda dengan persenjataan yang lengkap. Poin pentingnya sekalian, nah ini sedikit informasi ya. Ini terlihat di yang pasukan merah itu, yang warna-warna merah itu musuh umat Islam. Dari belakang kota Madinah itu ada Bani Quraidah, perkampungan Bani Quraidah dan orang-orang Yahudi ya, yang siap menikam dari belakang. Sementara dari depan itu mereknya ada Sig of Medina, ya, itu pasukan kafir Quraisy, ya, terdiri sekali lagi itu terdiri dari 10.000 orang, berarti kurang lebih 3 kali lipat dari pasukan atau penduduk Madinah saat itu, ya. Terlihat ada garis hitam yang ada warna biru-birunya, itu parit yang digali oleh Rasulullah SAW. Anda bayangkan kondisi saat itu, saat musim kemarau, persediaan makan sedikit, mereka harus menggali parit paling sedikitnya, ada yang menyebutkan 5 kilo, ada yang menyebutkan sampai 8 kilo. Dengan persiapan antara 6 sampai 10 hari saja. Kedalaman paritnya itu kurang lebih 3 meter, lebarnya kurang lebih 5 meter. Ya, sementara tidak menggunakan peralatan yang seperti sekarang, misalnya ada beko, ada apa ya. Itu kondisinya sekalian. Tapi apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sekalian kepada para sahabat, ini kisahnya ya, tentang bagaimana Rasulullah memecahkan batu, tapi bukan sekedar memecahkan batu ya. Ketika para sahabat mendapatkan batu besar yang tidak bisa dipecahkan, maka Rasulullah mulai memukul batu tersebut. Beliau memulainya dengan membaca bismillah, lalu memukul dan berhasil menghancurkan sepertiganya, dan beliau mengucapkan Allahu Akbar, aku telah diberi kunci-kunci Syam. Demi Allah, sekarang aku melihat istana yang merah. Beliau melanjutkan dengan pukulan kedua. Kali ini beliau SAW juga berhasil menghancurkan sepertiga berikutnya, dan beliau SAW mengucapkan Allahu Akbar, aku telah diberi kunci-kunci Parsi atau Persia ya. Demi Allah, saya melihat istananya yang putih. Beliau SAW melanjutkan dengan pukulan ketiga, dan akhirnya batu yang tersisa berhasil dipecahkan. Setelah pukulan ketiga, beliau SAW mengucapkan Allahu Akbar, aku telah diberi kunci-kunci Yaman. Demi Allah, aku melihat pintu-pintu Son'a dari tempatku. Nah, sekalian, perhatikan kondisi ini. Kenapa kita harus optimis? Belajar dari sejarah, belajar juga dari tadi Al-Quran yang Ustadz sampaikan, Ustadz bacakan, betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya mengajarkan kepada kita untuk memiliki kebesaran jiwa, untuk memiliki perasaan optimisme bahwa kemudian kita bisa besar ya, atau lawan katanya dari optimisme ini pesimis. Wah, gimana ya, saya mah ada orang bodoh misal, atau orang miskin dan sebagainya. Itu tidak boleh kemudian ada dalam pikiran kita. Kita harus memiliki optimisme yang tinggi. Lihat bagaimana Rasulullah SAW dalam kondisi tertekan, dalam kondisi yang sedang dikepung, tetapi kemudian Rasulullah sampaikan kepada para sahabat bahwa suatu saat nanti kalian umat Islam ya, yang sedang dikepung itu akan bisa menguasai negeri Syam, negeri Persia dan juga negeri-negeri Yaman. Padahal saat itu sekalian, Persia dan Romawi atau yang diwakili Syam saat itu, yang ada di Syam saat itu, mereka adalah negara-negara superpower saat itu. Tapi Rasulullah terus kemudian
menanamkan nilai-nilai optimisme itu, dan di kemudian hari ternyata betul ya apa yang terjadinya. Ini juga sebagai bukti kebenaran Rasulullah SAW bahwa suatu saat nanti Persia akan jatuh ke tangan Islam. Dan itu terjadi di masa Umar bin Khattab ya. Jadi tidak di masa Rasulullah SAW. Termasuk juga Bizantium ya, atau di sini disebutkan Syam ya, karena saat itu Syam dikuasai oleh Romawi. Bizantium akhirnya kemudian dikuasai oleh umat Islam melalui seorang pemuda yang bernama Muhammad Al-Fatih ya, yang begitu melegenda ya, dari kekhilafahan Turki Utsmani. Itu anak sekalian, sekali lagi bangunlah optimisme ini dalam diri kita. Jangan sampai kemudian ada perasaan-perasaan minder, ada perasaan rendah diri, ada perasaan ciut begitu. Bangunlah kepercayaan diri. Tentu kepercayaan diri ini pun harus didasarkan pada usaha-usaha yang nyata. Dan ini nanti nyambung dengan tema yang kedua, yaitu ikhtiar ya sekalian. Berikutnya kita perhatikan hikmah dari sikap optimis ini apa? Yang pertama, selalu bersemangat dalam melakukan segala aktivitasnya, baik menyangkut ibadah mahdoh maupun ghair mahdoh. Anak sekalian, dalam beribadah ini kita harus bersemangat. Kenapa? Karena Allah janjikan adanya surga yang penuh kenikmatan. Tentu ini harus menjadi penyemangat kita. Kenapa? Karena ibadah itu ternyata tidak gratis. Allah berikan loh pahalanya. Allah berikan balasannya yang agung, yang luar biasa begitu. Berikutnya juga, dengan sikap optimis ini kita tidak mudah berputus asa dan menyerah dalam berusaha. Kita melihat banyak fenomena di kita maupun di luar negeri, suka ada yang bunuh diri. Ini tentu jauh dari sikap optimis ya. Sikap optimis ini insya Allah ya, pastilah ya, menghindarkan diri dari rasa-rasa putus asa seperti itu. Putus asa itu tentu bukan sikap yang diajarkan oleh Islam. Tadi dalam ayat yang saya sebutkan, wala taqnatu mir rahmatillah, janganlah berputus asa dari rahmat Allah ya. Atau dalam ayat-ayat lain kita sering baca, Allah sampaikan dalam surah Al-Insyirah, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Perhatikan, dalam kesulitan itu selalu ada kemudahan, dan Allah ulangi ya, Allah ulangi ayat tersebut. Berikutnya, akan menghasilkan sikap tegar dalam berbagai kegagalan, menghadapi kegagalan. Ya, kegagalan-kegagalan itu bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak perlu kemudian kita sesali. Karena sebagai seorang muslim, yang wajib kita lakukan adalah berusaha, sementara hasilnya adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian sekali lagi terbersit dalam pikiran kita ada perasaan putus asa. Yang berikutnya, bersikap kreatif dan inovatif. Dia mencari cara baru untuk meraih keinginannya jika cara sebelumnya gagal. Nah, ini sikap optimis ini menghasilkan ide-ide kreatif ya. Tidak jumud setelah gagal udah berhenti begitu, enggak begitu. Tapi kemudian senantiasa mencari cara-cara yang baru, yang kreatif, inovatif begitu. Sehingga dia terhindar dari perasaan putus asa. Dan yang terakhir, hikmah dari sikap optimisme ini adalah segera bangkit dari kegagalan tersebut. Ya, setelah mengalami kegagalan, maka dia tidak berputus asa, kembali lagi mencari cara-cara baru ya. Ya, tidak kemudian berpangku tangan, sudah kalah, udah selesai. Tidak begitu. Setelah kalian melihat hasil rapot misal di semester sebelumnya, wah nilainya jelek, berarti harus ada yang harus diperbaiki. Sikap kita, mungkin cara belajar kita ya, cara ngatur waktu kita dan sebagainya.
Itu mungkin sekalian berkaitan dengan sikap optimis ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.